Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kursus bahasa Korea online bersama saya Sakim Dopek. Semoga teman-teman yang belajar dalam keadaan sehat-sehat saja, selalu diberikan kesehatan sama sang pemilik hidup, dan semoga masih ingat dengan cita-cita belajarnya, dengan semangat belajarnya. Ya, kali ini kita akan belajar masih lanjutan dari minggu kemarin, yaitu bilangan Sino Korea. Kalau minggu kemarin itu kita sudah membahas bagian 4 atau yang disebut puluh ribuan, man. Saatnya kita masuk ke ratus ribuan atau yang disebut con. Yang disebut siman. Ntar dulu ya teman-teman, nunggu fotonya dibuka. Ntar dulu nunggu fotonya dibuka. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar di puluh ribuan atau man, minggu ini kita akan belajar di ratus ribuan atau siman. Nah, kenapa dibaca siman? Di pelajaran 8 ada tentang cara baca bahasa Korea per suku kata. Ini biak bertemu dengan miem, dibacanya siman, bukan lagi sipman, karena biak berubah menjadi miem. Seperti itu. Nah, kita akan masuk ke 100 ribuan atau siman. Nah, pada ratus ribuan ini kita mempunyai beberapa aturan. Yang pertama, kita berikan contoh terlebih dahulu, misalkan 103.500. Maaf, diperbesar dulu hurufnya biar teman-teman yang online di HP bisa terlihat dengan jelas. Oke, misalnya 102.500 biar nggak susah. Nah, seperti tadi teman-teman, seperti materi pelajaran keempat dan sebelumnya, yaitu dipisahkan terlebih dahulu. Yang pertama 100.000, terus 2.000 dan 500. Maaf. 100.000 teman-teman sudah tahu 100.000 itu siman. Terus 2.000, 2002 itu i, 1000 itu con. Nanti 2000 adalah icon. Terus 500, 5 itu o, 100 itu b. Jadi untuk 102.500 bilangan Sino Koreanya adalah sipman, siman, icon, obek. Nah, ini bilangan Sino Koreanya 102.500, yaitu siman, icon, obek. Nah, kalau misalkan ini yang langsung 1000. Kalau misalkan contohnya adalah seperti ini, misalkan 2000, 17.200.
Nah, yang pertama kita bisa pisahkan terlebih dahulu, yaitu 217.200. Yang pertama kita bisa pisahkan dulu seperti materi dasarnya. 200.000, terus 10.000, terus 7.000, kita pisahkan dulu bilangan intinya, terus 200. Nah, seperti tadi, kita pisahkan dulu 2.000, 2 itu I, terus 200.000, 2 itu I, 100.000 itu Shipman atau Siman. Jadi 200.000 adalah isiman. Terus 10.000 itu man. Terus 7.000, 7 itu cil, 1.000 itu con. Jadi 7.000 adalah cilcon. Terus 200, 2 itu I, 100 itu bag, I bag. Nah, setelah kita pisah-pisahkan, baru kita gabungkan. Kita gabungkan di sini 217.200. Nah, kita gabungkan semua tulisan-tulisan ini yang di bawah dari pemisahan bilangan intinya. Kita gabungkan terlebih dahulu. Yang pertama, isiman, terus man, terus cilcon, terus ibek. Nah, sesuai dengan penggabungan dari pemisahan bilangan-bilangan intinya. Jadi di sini didapatkan bahwa 217.200 adalah isipman man cilcon ibek. Nah, apakah benar demikian? Ini ada kesalahan. Kesalahannya apa? Di dalam bahasa Korea, khususnya bilangan Sino-Korea, itu tidak boleh ada man lebih dari satu. Jadi harus ada satu man-nya. Nah, di sini kita berlakukan sebuah aturan. Apa aturannya? Aturannya ini, teman-teman. Nah, silakan teman-teman, nanti akan saya upload di grup aturan baca bilangan Sino-Korea. Ini bagian ke-5 dan ke-6, atau 100.000 siman 1 juta. Ini aturannya sama seperti ini. Nah, aturannya apa saja yang berlaku untuk 100.000 sampai 1 juta? Maksudnya di atas 100.000. Nah, yang pertama, jika man lebih dari 1, maka gunakan man yang terakhir. Nah, ayo kita lihat man yang terakhir itu seperti apa. Nah, gunakan man jika ada man lebih dari 1, maka gunakan man yang terakhir. Nah, ini man-nya ada 2. 1, 2. 1, 2. Nah, man yang terakhir itu yang mana? Man yang terakhir ini ya terakhir. Ini dibacanya dari sini dulu nih, dari isip dulu. Nah, berarti ini man yang pertama, ini yang kedua. Berarti yang terakhir ini yang kedua. Gunakan yang ini. Yang ini digunakan. Yang ini digunakan, berarti yang ini dihapus. Yang ini dihapus. Oke. Ini dihapus. Nah, apakah benar demikian? 217.200 bilangan Sino-Koreanya adalah isipman cilcon ibek. Nah, mari kita pisahkan terlebih dahulu. Isipman, isipman I itu 2. Kita pisahkan terlebih dahulu. Maaf. Kita pisahkan terlebih dahulu. Isipman cilcon ibek. Berarti yang pertama adalah isipman berarti isipman 200.000. Benar kan? Isipman 200.000. Terus cil itu 7. Connya 1.000, 7.000.
terus I itu 2, back itu ratus, berarti 200. Nah, kalau digabungkan sama dengan, kalau digabungkan 200 7.200. Lah, kok beda? Di sini kan kita 217.200, tapi setelah kita mengikuti eh, aturan baca yang ini, jika man lebih dari 1, maka gunakan man yang terakhir. Nah, man yang terakhir adalah ya ini man isipman cilcon ibek. Nah, kalau dipisah-pisahkan isipman cilcon ibek itu 200.000 isipman cil 7 con 7.000 terus i 2 back 100. Jadi kalau digabungkan 207.200, sedangkan di sini kita inginnya 217.200. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini adalah kita masuk ke peraturan kedua. Peraturan kedua itu, nah, jika sebelum man terakhir ada angka 1, maka tambahkan il, atau artinya begini, man yang kedua itu diganti il, berarti man yang kedua jika angka 1 diganti il. Berarti seperti ini teman-teman, ditambahkan il. Nah, ini isip ilman cilcon ibek, seperti itu yang benar. Nah, mungkin teman-teman bingungnya begini kan. Nah, ini kan sudah ada ininya bang, misalnya sudah ada bilangan intinya, misalkan kita pisahkan lagi 200.000, terus terus 10.000, terus 7.000, terus 200. Nah, sini kan nanti akan ada triknya dari saya, ada penjelasan lebih lanjut, ada tips dan trik bagaimana membaca cepat bilangan Sino Korea. Nah, teman-teman harus belajar ini dulu ya, biar teman-teman paham dasar-dasarnya. Kita kembali lagi ke materi pelajaran. Pertama, isiman, terus man, terus cilcon, terus ibek. Nah, isipman, man, ibek. Nah, jadi di sini kan ada angka 1. Sininya angka 1 kan 10.000. Atau man yang kedua tambahkan il. Ditambahkan il. Jadi seperti ini, 217.200 adalah isi bilman cilcon ibek. Karena apa? Karena ini kan 10.000 nih. 10.000. Jadi angka 10.000-nya nih, man-nya itu bukan cuma man saja, tapi man-nya diganti menjadi il. Seperti tadi. Nah, seperti tadi. Misalkan 200.000 itu isiman, terus 10.000
itu man. Terus 7.000 Jilcon. Terus 200.000, maaf 200 itu ibek. Nah, ini kan ada 2 man nih, ada 2 man. Yang pertama ini man yang pertama. Yang pertama man ini shipman 200.000 man yang pertama. Terus man yang kedua, ini man yang terakhir yang kita pakai. Jadi ini kan peraturannya kan seperti ini teman-teman. Jika man lebih dari 1 maka gunakan yang terakhir. Jadi ini yang digunakan man yang terakhir. Terus peraturan kedua adalah jika sebelum man terakhir ada angka 1 maka tambahkan il. Nah, maka tambahkan il ini kan man terakhir kan berarti kan di sini nih. Nah, ini angka 1. Angka 1 berarti ditambahkan il. Nah, man yang kedua ini karena ada angka 1 maka ditambahkan menjadi il atau diganti il. Jadi bilangan Sino Korea untuk 217.200 adalah isi Bilman Jilcon ibek. Seperti itu yang benar. Nah, kalau misalkan contoh yang lainnya bagaimana Bang? Contoh yang lainnya misalkan seperti ini 125.300 misalkan. Nah, seperti tadi kita bisa pisahkan lagi. Yang pertama 100.000. Terus yang kedua 20.000. Bilangan intinya dulu kita pisahkan ya teman-teman seperti mengerti. Terus 5.000 dan 300. Nah, baru kita di Sino Koreanya apa? 100.000 adalah Siman. Terus 20.000 2 itu I, 10.000 itu man. Terus 5.000 5 itu O, 1000 itu con. Jadi 5.000 adalah ocon. Terus 303 itu sam, 100 itu bek. Nah, jadi kita tuliskan terlebih dahulu seperti ini. Siman, terus iman, terus ocon, sambek. Nah, jika dari hasil pemisahan bilangan intinya 125.300 yaitu terdiri dari bilangan intinya adalah 100.000 siman, 20.000 2i, 10.000 man, 20.000 berarti iman, 5.000 5 o, satuannya ribuan berarti con, ocon, 300 3 itu sam, 100 itu bek, jadi sambek. Nah, ini akan terdapat siman, iman, ocon, sambek. Nah, kita harus ingatnya apa? Ada aturannya, ada aturan membacanya. Aturan membacanya adalah seperti ini. Nah, aturan baca bilangan Sino Korea bagian 5 dan 6 untuk ratus ribuan yaitu siman
yaitu siman, itu jika man lebih dari 1, maka gunakan man yang terakhir. Nah, mari kita lihat di sini. Di sini kan 125.300. Itu kalau dipisah-pisahkan sesuai bilangan intinya adalah siman, iman, ocon, sambek. Kita ingat peraturan bacanya, yaitu jika man lebih dari 1, maka gunakan yang terakhir. Nah, gunakan yang terakhir berarti yang terakhir ini yang pertama, ini yang kedua. Berarti yang terakhir itu ini. Nah, ininya dihilangkan. Oke. Terus yang pertama ini dihilangkan. Terus kita harus ingat ke aturan kedua. Aturan keduanya itu apa? Nah, jika sebelum man terakhir ada angka 1, maka tambahkan il. Nah, man terakhir ini kan man terakhir nih. Ada angka 1 tambahkan il, sedangkan di sini tidak ada angka 1. Nih, 1, 2, 5, 300. Nah, tidak angka 1, berarti nggak usah ditambahkan il. Nah, kita tetap seperti ini. Jadi, 125.300, sino Koreanya adalah si Biman, Ocon, Sambek. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang lainnya bagaimana? Misalkan 300.000, 100, maaf, 318.000, inilah langsung 318.000. Nah, ya seperti tadi caranya. Teman-teman harus memisahkan dulu bilangan intinya. Yang pertama itu 300.000, terus 10.000, dan 8.000. Nah, kenapa nggak langsung 18.000 aja? Karena ini kan puluh ribuan itu kan sudah ada bilangan intinya, terus ribuan juga sudah ada bilangan intinya. Nah, ini kalau kita belajar waktu SD dulu itu ada namanya satuan. Satuan itu yaitu ratusan, puluhan, ribuan, terus 10.000-an, terus 100.000-an. Nah, sama seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman harus memahami dulu dasar pelajaran di bilangan Sino-Koreanya. Nah, kita bisa pisahkan terlebih dahulu berdasarkan satuannya. Yang pertama ada 300.000 itu sam, terus 100.000-an itu siman. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu. Terus 10.000-an itu man. Terus 8.000, 8 itu pal, 8.000-an itu con. Nah, seperti tadi baru kita gabungkan. Setelah dipisah-pisahkan, kita gabungkan kembali. Yang pertama samsiman, terus man, terus man, terus palcon. Nah, sini sudah selesai. Setelah kita selesai, baru kita ingat ke aturannya. Aturannya yaitu apa? Ya ini. Aturannya dua aturan di sini. Yang pertama, jika man lebih dari 1, maka gunakan man yang terakhir. Jadi, ini kan ada dua nih, mannya 1, 2. Gunakan yang terakhir, berarti yang ini yang digunakan, ininya enggak. Ininya enggak, berarti dihapus. Nah, terus kita lihat, ini ada angka 1 nih. Di antara sebelum ini ada angka 1, 10.000-an kan ini man. Nah, man yang kedua ini atau angka satunya ini diganti dengan il. Man yang pertama gunakan yang man yang terakhir. Kedua adalah man yang kedua itu diganti dengan il. Seperti itu, teman-teman. Man yang kedua diganti dengan il jika ada angka 1. Jadi yang benar adalah samsibilman palcon untuk 318.000. Samsibilman palcon.
Nah, kenapa ini kan ini di sini kan nggak ada ininya Bang, nggak ada ilnya. Kenapa ada ilnya? Misalkan harusnya kan kalau 318.000 itu Samsi Bilman Palcon, harusnya kan di sininya kan ada ilnya Bang. Nah, kenapa di sini kok di sini nih di atas ini nggak ada ilnya? Karena apa? Karena ya peraturan ini, peraturan di aturan bacanya itu yang pertama, jika man lebih dari satu maka gunakan man yang terakhir. Terus jika sebelum man terakhir ada angka satu maka tambahkan il. Seperti itu. Jadi ini yang pertama itu kita gunakan man yang terakhir, man yang ini, man yang kedua yang tadi itu diganti menjadi il. Jadi ininya dihapus. Jadi samsip bukan, maaf, bukan ini yang dihapus tapi yang tadi itu yang digunakan. Nah, seperti itu. Eh, Sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga teman-teman memahami apa yang saya jelaskan. Kalau teman-teman kurang paham dari penjelasan saya, nanti teman-teman bisa apa namanya, bisa inbox saya, bisa nanya ke saya. Cuma demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, nanti setelah teman-teman mempelajari ini, teman-teman akan saya berikan tips dan trik bagaimana caranya supaya eh, dengan cepat, dengan mudah mengartikan bilangan Sino Korea. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, fighting.